Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini kelompok 6 dari mata kuliah pengantar geologi dan geoteknik akan membawakan sebuah presentasi dari materi sejarah, proses pembentukan dan jenis-jenis batuan sedimen. Jadi di sini ada anggota kelompok dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Adi Setiawan Nur Cahyadi Putra, NIM 07241004. Lalu ada di antara Adia Sulaiman 07241028, Maisi Ratna Artanti 07241057, Muhammad Ainur Rahman 07241061, dan juga dari saya sendiri yaitu Rasyidi Nata Zulirat Atmaja 07241089. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita yang hidup di bumi ini terdiri atas batuan-batuan yang beraneka ragam. Dari batuan-batuan itu sendiri memiliki jenis yang berbeda-beda tergantung fungsi dan kegunaannya masing-masing. Yang akan kami fokuskan di sini adalah batuan sedimentasi. Nah, dari batuan sedimentasi ini sendiri ada beberapa proses dalam pembentukannya sendiri. Di sini ada gambar proses pembentukan batuan, yaitu ini terjadi di perut bumi atau biasanya daerah gunung berapi. Dari magma ini menjadi asal muasal dari terbentuknya jenis batuan beku. Jadi batuan beku itu terjadi dari hasil bekuan dari magma itu sendiri. Magma yang membeku, mengkristal dan mengeras menjadi batuan beku. Nah, dari batuan beku ini nanti akan terjadi pelapukan, entah itu karena faktor biologi, faktor fisika maupun faktor kimia seperti zat-zat lainnya. Dari pelapukan itu nanti akan terbawa melalui proses transportasi, bisa melalui air ataupun udara, dan akan larut ke dalam lautan, yang mana di lautan itu nanti akan terbentuk sedimentasi. Dari sedimentasi ini nanti yang akan mengendap, yang akan menghasilkan jenis batuan sedimentasi itu sendiri. Sebenarnya batuan sedimentasi itu juga bisa dibentuk dari sedimen dari sisa-sisa zat cangkang hewan laut seperti moluska, tapi bisa juga dari pelapukan batu-batuan. Dari pelapukan sedimentasi itu nanti bakal mengalami pengerasan atau biasa disebut lignifikasi dan akan menjadi batuan sedimentasi yang berlapis-lapis. Selain itu, batuan sedimentasi ini apabila terpendam di kedalaman bumi dan akan mengalami proses selanjutan berupa penambahan tekanan yang kuat dan suhu yang tinggi, maka akan menjadi batu yang lebih kuat dibandingkan batu sebelumnya, baik batu bekuan maupun batu sedimentasi, yaitu batu metamorf. Dan batu metamorf ini akan kembali lagi bisa menjadi magma dan menjadi batuan beku. Nah, karena fokus kita tadi batuan sedimentasi itu sendiri sebenarnya memiliki beberapa jenis. Tapi di sini kami mengambil sampel contohnya, yaitu di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana kita mengambil contoh batuan sedimentasi itu adalah batuan gamping, jenis yang stone, di mana itu memiliki karakteristik yang berwarna putih keabu-abuan dan biasanya tidak mengandung fosil. Yang mungkin nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Lalu selanjutnya di sini kita memiliki tujuan mengapa kita melakukan penelitian pada kasus ini. Yang pertama yaitu kita ingin menjelaskan proses terbentuknya batuan sedimen mulai dari pelapukan, transportasi, dan juga pengendapan hingga litifikasi. Yang tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis batuan sedimen seperti klasik, kimiawi, dan organik atau biokimia, beserta contoh-contohnya. Lalu tujuan yang ketiga yaitu menganalisis peran dan manfaat batuan sedimen dalam memahami sejarah geologi, lingkungan purba, dan potensi sumber daya alam. Lalu ada metode kajian. Jadi metode kajian di sini kami menggunakan analisis deskriptif. Alurnya di sini ada studi literatur, pengambilan sampel bebatuan, analisis laboratorium pada sampel, untuk menyimpulkan proses analisis. Pendekatan yang dilakukan, yang pertama ada pengamatan ciri-ciri fisik seperti warna, tekstur. Yang kedua ada analisis laboratorium terkait bebatuan. 3. Analisis lingkungan dan sejarah terkait tempat sampel berada. 4. Analisis komposisi kimia di dalam sampel. Lalu ada peralatan yang digunakan, yaitu yang pertama ada kompas geologi, ada palu geologi, ada loop, ada GPS, lalu ada kamera, yang terakhir baru ada sepatu boot. Sekarang kita masuk ke sejarah. Di sini di 3 tokoh besar ya. Sejarahnya yang terbentuknya batuan sedimen. Yang pertama itu ada Nicholas Steno di tahun 1699. Siapa sih Nicholas Steno ini? Beliau ini adalah orang pertama yang menyusun aturan dasar stratigrafi, yaitu ilmu tentang lapisan batuan. Jadi Nicholas Steno ini juga disebut sebagai bapak stratigrafi. Terus, beliau ini memukakan 2 prinsip penting, yakni diantaranya adalah ada prinsip horisontalitas awal dan superposisi. Jadi, prinsip horisontalitas awal ini adalah lapisan sedimen itu awalnya mengendap, mendatar. Sedangkan prinsip superposisi ini adalah lapisan yang lebih tua itu ada di bawah, sedangkan lapisan yang lebih muda itu ada di atas. Yang kedua itu ada James Hutton.
pada tahun 1788. Beliau ini disebut sebagai Bapak Geologi Modern. Beliau mengemukakan teori uniformitarianisme, yakni proses geologi yang terjadi sekarang sama dengan yang terjadi di masa lalu. Contohnya, misal kalau sekarang sungai itu membawa pasir lalu mengendapkannya, maka jutaan tahun lalu prosesnya itu juga sama seperti itu. Yang ketiga ada Charles Lyell. Itu pada tahun 1830-an, beliau ini menulis dalam bukunya Principle of Geology, dia meneruskan ide dari James Hutton, dia menjelaskan detail soal waktu geologi yang panjang, sehingga batuan sedimen yang sangat tebal itu bisa terbentuk sedikit demi sedikit. Lyell ini mempopulerkan geologi ke masyarakat umum dan memperkuat konsep bahwa lapisan batuan adalah rekaman sejarah bumi. Lalu ada sedimentologi modern, di abad ke-20 sampai dengan sekarang. Kajian ini menjadi lebih ilmiah dan terukur dari tokoh-tokoh yang sebelumnya, sehingga lahirlah sedimentologi modern ini. Beberapa hal pentingnya itu ada seperti skala Wentworth, itu pada tahun 1922, yakni sedimen itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan ukuran butirnya dari kerikil, pasir, lanau, lempung, seperti itu. Lalu ada analisis facies, yang dimana di sini mulai dihubungkan tekstur dan struktur batuannya dengan lingkungan pengendapannya. Lalu yang terakhir itu terciptalah teknologi modern seperti sekarang ada mikroskop, X-ray, bahkan citra satelit itu untuk meneliti pola sedimen seperti itu. Lalu di sini lanjut ke klasifikasinya yang dimana batuan sedimen itu terbagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama ada batuan klastik, adalah batuan yang berasal dari pecahan batuan yang sudah ada sebelumnya. Dia bertransport atau berpindah, entah itu terbawa air, angin, atau apapun lainnya, yang kemudian lama-kelamaan akan mengendap di darat ataupun di air. Ciri khasnya itu ada butiran atau fragmennya. Ya, di sini yang pertama ada batuan breksi, terus ada batuan konglomerat sama batuan pasir. Perbedaannya itu apa? Jadi yang pertama itu batuan breksi ini dia lebih ke cenderung tajam teksturnya. Sedangkan batuan konglomerat ini dia teksturnya lebih tumpul, sedangkan batuan pasir ini dia teksturnya seperti pasir. Hal kedua ada batuan kimiawi, asal dari proses kimia, kemudian akan mengendap, berbentuk seperti kristal. Di sini ada batuan garam, situ gamping, terus ada gipsum. Ganya di sini kan sama-sama warna putih ya. Tentu saja kalau batuan garam itu dari garam yang mengendap, terus batu kapur itu dia mengandung kalsium karbonat, sedangkan gipsum ini mengandung kalsium sulfat gitu. Terus 3 batuan organik, asal dari endapan sisa-sisa organisme hidup atau organisme dari tubuh makhluk hidup dan mineral-mineral. Cirinya adalah dia contohnya itu ada jejak fosil atau komponen organiknya jelas. Seperti yang kita lihat di sini, ini ada batu karang, ada batu bara dari tumbuhan fosil batuan. Ada sari kayak kerang-kerang gitu, ada jejak fosilnya di sini. Yang terakhir ada batuan vulkanik. Nah, batuan vulkanik ini dia berasal dari hasil letusan gunung berapi yang mengendap. Nih, dia ada material letusan yang mengendap. Ini contohnya ada glomerat. Di sini ada kurva, disebutnya kurva Hugel-Strom. Ini adalah kurva yang menjelaskan hubungan antara ukuran butiran sedimen dengan kecepatan aliran air di sungai. Dan di mana satuannya itu menggunakan cm per second. Dalam proses erosi, transportasi, sama deposisi. Deposisi ini pengendapan. Di bagian kiri bawah kita lihat di sini ada sedimen halus seperti clay, lempung, clay atau lempung, terus ada lanau, silt, ada sand, pasir, dan lain-lain. Nah, terus kita bisa lihat nih ukurannya. Ukurannya itu kecil. Walaupun ukurannya kecil itu, partikel ini justru butuh kecepatan dengan aliran yang besar. Ini di sini kita bisa lihat 50 cm per second untuk dia bisa tererosi. Nih. Untuk dia bisa tererosi karena adanya gaya kohesi antar butir. Di sini kita bisa lihat ada sedimen berukuran sedang seperti pasir, yang mana dia lebih mudah untuk tererosi. Di sini kita bisa lihat dia tererosi di kecepatan antara 10 sampai 50 cm per second. Sementara itu untuk butiran yang kasar, di sini ada kerikil, ada kerakal. Nah, sampai bongkahan itu tuh dia butuh aliran sungai yang sangat kuat itu agar bisa dia tererosi atau tersangkut. Kalau alirannya dia lemah, nanti butiran besarnya ini akan terdeposisi atau mengendap terlebih dahulu. Secara sederhana, kurva ini menunjukkan bahwa dia dengan kecepatan tinggi, sedimen itu tererosi atau terangkut. Dengan kecepatan yang rendah, sedimen itu akan mengendap. Di sini kita mengambil, seperti di latar belakang tadi, kita mengambil penelitian batuan di Pulau Buton. Dan di mana kami menggunakan penelitian yakni batu gamping yang jenisnya adalah batuan Waxstone. Di sini, batuan Waxstone itu adalah batuan yang tersusun dari karbonat, dengan kandungannya itu lebih dari 10% butiran, terus itu didominasi oleh matriks lumpur karbonat. Nah, ciri utamanya itu dia adalah butirannya sedikit atau tidak saling berhubungan. Di sini, mengapa kami mengambil batuan Waxstone? Karena yang pertama, batuan ini kaya akan kalsium karbonat, atau CaCO3. Yang dimana batuan Waxstone ini sangat berpotensi untuk menjadi bahan semen atau bahan dari
bahan baku semen. Tapi ini perlu diperhatikan lagi porositasnya. Apa itu porositas? Yakni persentase seberapa yang kosong di dalam batuan tersebut sehingga dia bisa menyimpan material atau mineral lainnya. Nah, yang dalam batuan limestone ini dia menampung atau mengandung 50-95% dari CaCO3 itu tadi, yang dimana itu bagus untuk menjadi bahan baku semen. Namun, karena porositasnya ini termasuk dari sedang ke tinggi sehingga dia itu tidak terlalu cocok sebagai agregat beton. Seperti ada pemanfaatan yang lain ya, berdasarkan penelitian yang lain, yang dimana ada batu pasir ini bisa dimanfaatkan sebagai agregat beton. Karena apa? Karena porositas dalam batu pasir ini bisa dikatakan itu lebih rendah daripada si batu gamping, yang dimana porositas ini lebih tinggi daripada batu pasir. Selain itu kami mengambil dari penelitian lain, ada pemanfaatan seperti di sini ada batu pasir. Batu pasir itu dapat digunakan sebagai agregat beton. Karena apa? Batu pasir ini memiliki porositas yang lebih rendah daripada batu gamping. Jadi semakin rendah porositas dalam sebuah batuan, maka dia itu akan semakin kuat struktur mekaniknya. Sedangkan kalau semakin tinggi, dia akan semakin rapuh. Makanya batu gamping ini tidak cocok menjadi agregat beton, lebih cocok sebagai bahan baku semen. Seperti itu. Nah, di sini ada batu gamping juga, dia juga menjadi bahan semen, tapi perlu diperhatikan lagi porositasnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sejalan dengan penelitian Box di tahun 2012, yang dimana sedimen kasar atau batu pasir itu lebih kuat dibanding sedimen halus atau serpih. Batu pasir ini lebih kuat tadi karena dia porositasnya lebih rendah ya dibanding sama sedimen halus. Komentarin bahwa kajian ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang dimana batuan sedimen itu bermanfaat untuk konstruksi, tapi kualitasnya harus diuji dulu. Baik, setelah materi ini terdapat kesimpulan yaitu batuan sedimen terbentuk dari proses pelapukan, transportasi, pengendapan, dan litifikasi yang menghasilkan batuan berlapis serta sering menyimpan fosil. Berdasarkan asalnya, batuan ini dibagi menjadi klasik, kimiawi, dan organik. Dengan contoh seperti batu pasir, batu gamping, dan batu bara. Keberadaannya mencerminkan kondisi lingkungan purba sehingga bermanfaat bagi manusia sebagai bahan bangunan, sumber energi, dan penyimpan air tanah. Terima kasih. Baik, dari saran yang pertama, lakukan pengamatan langsung di lapangan dan laboratorium untuk memahami ciri fisik serta struktur batuan sedimen. Yang kedua, manfaatkan batuan sedimen secara bijak agar tidak merusak lingkungan. Ketiga, tingkatkan penelitian tentang jenis, proses pembentukan, dan manfaat batuan sedimen. 4. Dorongan pemanfaatan sumber daya batuan sedimen secara berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan manusia. Oke, sudah sampai di ujung acara pada presentasi pada hari ini. Terima kasih karena telah mendengarkan atau yang mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf jikalau kita ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.